Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 141. Sementara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari benua Changmang membanjiri Saint Remains Domain, tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di benua yang jauh. Di benua khusus ini, cahaya menyilaukan saat ini meledak dari puncak gunung. Orang akan melihat bahwa batas Genesis Rune yang sangat besar telah ditorehkan ke dalam tanah. Gelombang yang mencengangkan berdenyut darinya, mengumpulkan semua Genesis Ki di sekitarnya. Saat ini, 5 sosok berdiri di tengah batas Genesis Rune raksasa ini. Beberapa sosok berdiri di udara di luar batas Genesis Rune raksasa. Genesis Ki yang sangat kuat beriak dari tubuh mereka saat tekanan mengerikan mencekik area tersebut. Di luar batas Genesis Rune, seorang tetua tegas berkata dengan suara rendah, "Ye Ming, Saint Remains Domain di benua Changmang telah dibuka, dan kita akan segera memulai teleportasi Genesis Rune untuk mengirim kalian berlima masuk. Kalian berlima adalah jenius kebanggaan paling elit dari benua Dongsuan kita, dan tugas kalian adalah merebut hadiah terbesar dari Saint Remains Domain. Jika berhasil, masa depan kalian pasti tidak terbatas." Seorang nenek tua lainnya yang mengenakan pakaian hitam berkata, "Benua Changmang adalah kekacauan dibandingkan dengan benua Dongsuan yang dikuasai oleh kami, kelima klan besar. Sedangkan kalian 5 adalah para jenius terbaik yang menjadi kebanggaan dari kelima klan besar yang tak mengenal lelah dalam membimbing kalian. Karena itu, kalian tidak boleh kalah dari para jenius dari benua Changmang." Salah satu dari 5 individu di dalam batas Genesis Rune menggaruk bagian belakang kepalanya, menunjukkan senyum polos ketika dia bertanya, "Meskipun tidak ada faksi yang kuat di benua Changmang, utusan dari 6 sekte suci akan ada di sana. Akankah mereka mempersulit kami jika kami ketahuan?" Tetua dengan tegas menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Hadiah dan berkah dunia tidak dimiliki oleh satu orang saja. Jika para jenius dari benua Changmang tidak mampu mendapatkan hadiah yang ditawarkan kepada mereka, maka secara alami akan diberikan kepada mereka yang berbakat. Itulah mengapa utusan envoy dari 6 sekte suci tidak akan mengatakan apapun meskipun mereka mengetahuinya. Selama kalian berhasil, kalian juga secara alami akan dapat masuk ke dalam 6 sekte suci." Di batas Genesis Rune, seorang gadis jangkung dan ramping melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tenang, ini hanya benua Changmang belaka. Kami sudah membiasakan diri dengan para jenius top mereka, dan mereka tidak akan menjadi masalah besar." Nenek berbaju hitam melihat ke tengah kelompok di mana seorang pemuda berjubah hitam berdiri. "Ye Ming, kamu akan menjadi pemimpin dalam misi ini, dan kalian semua akan mendengarkan perintahmu." Mata pemuda berjubah hitam telah tertutup rapat sejak awal, baru terbuka perlahan setelah mendengar kata-kata nenek itu. Pupil hitam yang tampaknya mengandung kegelapan murni, pemandangan yang sangat aneh. Dia tidak menjawab nenek itu, tetapi malah melihat ke arah 4 jenius kebanggaan lainnya dengan mata hitam pekat itu saat dia berkata dengan sikap terpisah, "Terlepas dari apakah itu jenius dari benua Changmang atau kalian, siapapun yang menghalangi saya akan terbunuh." Nada suaranya biasa saja, tidak mengandung emosi atau niat membunuh. Namun, ketika dia berbicara, 4 jenius elit lainnya dari benua Dongsuan menggigil dan tiba-tiba tidak membalas. Setelah melihat bahwa tidak ada yang ingin mengatakan sesuatu, pemuda berjubah hitam mengangkat kepalanya, melihat keluar batas Genesis Rune dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ayo mulai." Tetua tegas dan 4 lainnya mengangguk. Dengan lambaian lengan baju mereka, Genesis Ki yang kuat melesat keluar dan mengalir ke batas Genesis Rune. Itu segera mulai bergetar ketika ruang mulai berputar dan terdistorsi. Sementara ruang di sekitar mereka terdistorsi, 5 sosok dalam Genesis Rune secara bertahap memudar. Dengan satu semburan cahaya terakhir, sosok mereka benar-benar menghilang. Setelah melihat kelima sosok itu menghilang, sesepuh yang hadir dan kelompoknya akhirnya menghela nafas lega. Benua Changmang bukanlah hal yang istimewa, namun mereka memiliki Saint Remains Domain. Kita tidak dapat disalahkan karena memiliki desain di dalamnya. Haha, santai. Ye Ming dan 4 lainnya adalah talenta generasi muda yang paling luar biasa dari 5 klan kita. Dengan mereka bermain, apa yang bisa dilakukan jenius dari benua Changmang kecil? Ya, kali ini tidak akan ada penghalang. Selama mereka berhasil mendapatkan hadiah terbesar, seorang ahli yang dapat membuka domain hukum mungkin muncul di 5 klan kita. Ketika itu terjadi, kita bahkan mungkin akan mendirikan sekte kita sendiri, dan menjadi raksasa sejati seperti keberadaan di surga Changsuan. Apa yang muncul di hadapan Zhou Yuan adalah tanah kuno yang tak berujung, pepohonan purba yang menjulang ke langit, gunung-gunung raksasa yang seolah menembus awan, seluruh tanah dipenuhi dengan aura kuno dan biadab. Ketika seseorang melihat ke arah langit, dia tidak akan lagi melihat kabut yang berputar-putar, melainkan rona kuning redup yang jelas berbeda dari dunia luar. Saya khawatir Saint Remains Domain ini ada di ruang yang berbeda.
gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Domain peninggalan orang suci ini mungkin merupakan sudut kecil dari benua Changmang, tetapi tanah yang dipantulkan matanya sangat luas, jika seseorang benar-benar harus membandingkan, bahkan mungkin lebih besar dari seluruh benua Changmang. Tidak disangka setetes darah dari seorang suci akan menjadi tanah mistis seperti itu. Zhou Yuan menghela nafas, dia benar-benar bertanya-tanya seberapa kuat yang disebut orang suci itu sehingga setetes darah dapat berubah menjadi dunianya sendiri. Sepertinya aku terpisah dari Yao Yao dan yang lainnya. Zhou Yuan mengamati sekelilingnya, menemukannya benar-benar kosong dan tanpa satu jiwa pun terlihat, sangat jelas bahwa Yao Yao dan yang lainnya tidak ada di sini. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengkhawatirkan Yao Yao, meskipun dia tidak dapat menggunakan Genesis Ki, kultivasi rohnya sangat luar biasa, hanya segelintir orang jenius yang dibanggakan dari benua Changmang yang bisa mengancamnya. Zhou Yuan tidak ragu lama, secara acak memilih arah saat Genesis Ki mulai bangkit di sekelilingnya. Dengan hentakan kakinya, tubuhnya melesat ke depan. Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama sekitar belasan menit, mata Zhou Yuan tiba-tiba terfokus, sebuah danau tampak agak jauh di depannya. Zhou Yuan berkonsentrasi, ekspresinya tanpa sadar berubah sepersekian detik kemudian, dia telah menemukan sosok yang berdiri di tepi danau. Jubah emas dan aura yang bermartabat, segala sesuatu tentang sosok itu terlalu familiar, itu Wu Huang. Seperti kata pepatah, musuh tidak bisa dihindari untuk bertemu. Begitu banyak orang telah terpencar, tetapi dia harus bertemu dengan Wu Huang. Ketika Zhou Yuan menemukan Wu Huang, dia juga sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh, tatapannya langsung menemukan Zhou Yuan, menyebabkan dia tertegun sejenak. Namun, Wu Huang dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, dan mau tidak mau tertawa terbahak-bahak yang perlahan-lahan semakin keras dan keras. Setelah tertawa beberapa lama, dia akhirnya berhenti, menatap Zhou Yuan sambil berkata, "Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan barusan? Aku sedang memikirkan kemana aku harus pergi untuk menemukanmu, naga cacat dari klan Zhou. Jadi akhirnya aku bisa melenyapkan potensi ancaman apapun yang mungkin menjadi dirimu. Dan saat masalah ini mulai menggangguku, kamu memutuskan untuk muncul. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya aku memiliki berkas sejati. Apapun yang kuinginkan secara alami akan menjadi kenyataan." Wu Huang menatap Zhou Yuan. Tatapan bermain-main di matanya seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Naga lumpuh dari klan Zhou? Itulah mengapa aku adalah naga yang sebenarnya, dengan tidak ada yang melindungimu kali ini, bagaimana naga lumpuh sepertimu akan memukul-mukul sebelum terjadi malapetaka yang tak terelakkan. Bab 142, di depan danau, ekspresi Zhou Yuan berubah agak serius saat dia menatap ekspresi mempermainkan wajah Wu Huang. Bertemu Wu Huang di sini jelas bukan bagian dari rencananya. Ini benar-benar sangat sial, bagaimanapun, Zhou Yuan saat ini benar-benar kalah. Oleh karena itu, tatapan Zhou Yuan sedikit berkedip sesaat, sebelum Genesis Ki tiba-tiba meledak di bawah kakinya, bahkan tidak ada sedikit pun keraguan yang terlihat saat sosoknya berbalik dan melarikan diri. Satu-satunya hal yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah lari. Bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Namun, Wu Huang hanya tersenyum tipis menanggapi pilihan tegas Zhou Yuan untuk melarikan diri, senyuman yang mengandung sedikit ejekan. Kakinya terbanting ke tanah saat Genesis Ki merah darah yang kuat meletus dari dalam tubuhnya. Panas tak tertahankan berdenyut, membuat air danau mendidih saat tanah retak dengan cepat. Sosok Wu Huang tiba-tiba melesat maju. Hanya dalam rentang beberapa napas, dia muncul tepat di belakang Zhou Yuan, tangan merah-merah memukul ke bawah pada yang terakhir dengan kekuatan yang begitu besar sehingga tanah di bawahnya retak. Langkah naga, Zhou Yuan tidak berani terlambat sepersekian detik pun dan buru-buru melakukan Dragon Step. Sosoknya menjadi agak buram saat tangan itu turun, menyebabkan serangan melewati tubuhnya. Tanah terbelah, sementara Zhou Yuan meminjam kekuatan untuk mendorong dirinya lebih jauh. Meskipun serangannya meleset, Wu Huang tidak terpengaruh, tidak terburu-buru atau lambat saat sosoknya terus mengejar. Senyum di wajahnya mirip dengan kucing yang bermain-main dengan tikus saat dia mengirim tangan ke arah Zhou Yuan dari waktu ke waktu, membuat yang terakhir memotong sosok yang sangat menyesal. Dalam beberapa menit singkat, Zhou Yuan telah melihat hidupnya melintas melewati matanya beberapa kali setelah hampir menerima beberapa serangan langsung dari Wu Huang. Dia juga jelas menjadi agak lelah saat pengejaran berlanjut. Sungguh naga lumpuh yang menyedihkan. Wu Huang berjalan menuju Zhou Yuan dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya penuh kasih sayang saat dia berkata, "Tapi jangan khawatir, setelah membunuhmu, aku akan menghancurkan kerajaan Zhou besar agar keluargamu bisa menemanimu." Namun, saat dia mendekati Zhou Yuan, kelelahan di wajah Zhou Yuan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es.
Dengan stempel, Zhou Yuan tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi malah menyerang Wu Huang seperti sambaran petir. Tangan tablet naga, hancurkan langit, tangannya diayunkan, Genesis Ki bergemuruh saat udara di depannya dengan cepat terhempas. Rune Genesis kelas 3, rune tangan emas hitam, sehubungan dengan menggunakan jurus terkuat di gudang senjatanya. Sebuah tanda cahaya muncul di telapak tangan Zhou Yuan, pancaran emas hitam muncul, memperkuat kekuatan destruktif dari serangan dan kekerasan tangan. Jumlah kekuatan yang mencengangkan meledak dalam sepersekian detik. Sebuah tangan yang berisi semua kekuatan yang bisa dikerahkan Zhou Yuan diayunkan dengan kuat ke arah Wu Huang. Mata Wu Huang sedikit menyipit, kelima jarinya mengepal saat dia meninju. Suara yang dalam terdengar saat tanah di bawah keduanya retak terbuka. Tubuh Zhou Yuan terlempar ke belakang, kakinya meninggalkan lekukan yang dalam di tanah. Lengan baju Wu Huang telah robek, kekuatan itu membuatnya mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan saat ini, niat membunuh membara saat dia menatap Zhou Yuan. Jadi, bahkan kelinci yang terpojok pun bisa menggigit kembali. Tapi kamu sekarang benar-benar membuatku marah. Genesis Ki merah-merah yang kuat membanjiri dari atas kepala Wu Huang seperti tsunami sebagai penyebaran panas yang sangat mendominasi. Jelas bahwa dia tidak lagi berencana untuk berperan sebagai kucing yang mempermainkan tikus, dia sekarang keluar untuk membunuh. Ekspresi Zhou Yuan menjadi semakin serius, dia menggosok cincin perak di jarinya saat rasa dingin yang suram muncul di matanya. Jika benar-benar tidak ada pilihan lain, dia harus menggunakan Silver Shadow. Saat ini dia sudah berada di tahap ilusori lanjutan, dan pasti akan dapat dengan cepat melarikan diri dari Wu Huang dengan meminjam kekuatan Silver Shadow. Satu-satunya ketidakpastian adalah berapa lama dia tidak sadarkan diri setelah menggunakan Silver Shadow. Itu sangat berisiko, tidak ada seorang pun di sekitar untuk melindunginya, dan dia berada di Saint Remains Domain yang dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Tapi, setidaknya lebih baik daripada mati di tangan Wu Huang. Tubuh Wu Huang perlahan naik ke udara, berdiri di atas Genesis Ki saat dia melihat ke bawah dari atas ke arah Zhou Yuan dan dengan acuh berkata, "Aku harus benar-benar membiarkan Wu Yao melihat penampilanmu yang menyedihkan. Aku yakin dia tidak akan lagi meragukan fakta itu, bahwa aku adalah naga sejati. Tidakkah kamu setuju?" Dia menggelengkan kepalanya, memutuskan bahwa dia tidak akan membuang waktu lagi. Tangannya bertepuk tangan, dan Genesis Ki merah-merah meraung, seperti sungai magma yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa yang mengalir ke arah Zhou Yuan. Ruang melengkung dan berputar dimanapun banjir merah-merah itu lewat. Merah-merah memenuhi visi Zhou Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam saat tatapan tegas melintas di matanya. Dengan tepukan tas semesta, sebuah bola perak muncul di tangannya. Namun, tepat sebelum Zhou Yuan hendak mengaktifkan Silver Shadow, suara aneh tiba-tiba terdengar di seluruh area, suara yang mirip dengan jeritan pedang. Banjir merah turun, tetapi pada saat itulah bayangan hitam tiba-tiba meluncur dari belakang dengan kecepatan yang mengejutkan, aura tajam meledak, memotong luka yang dalam di tanah. Bayangan hitam bertemu dengan banjir merah-merah, gempa susulan mengamuk dari bentrokan mereka merobek tanah sekitarnya. Saat debu berangsur-angsur mengendap, Zhou Yuan tertegun melihat pedang hitam tebal tanpa ujung berdiri di depannya. Pedang tajam Ki berdenyut dari pedang saat bergetar. Ekspresi Wu Huang tenggelam ketika dia melihat pedang hitam itu dan dengan dingin berteriak, "Pedang buta Li Chunjun, mengapa kamu menjadi orang yang sibuk?" Pedang buta, hati Zhou Yuan bergetar saat dia menoleh, hanya untuk melihat sosok berbaju hitam perlahan mendekat. Langkah kaki sosok itu tidak cepat, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah tiba di depan Zhou Yuan, berdiri di belakang pedang hitam itu. Dia mengangkat kepalanya, kain hitamnya menutupi matanya memandang ke arah Wu Huang saat dia meletakkan kedua tangannya di gagang pedang dan berkata dengan suara serak, "Aku berhutang padanya." Tatapan Wu Huang menjadi gelap saat Genesis Ki merah-merah di sekelilingnya mulai bergolak, jelas sekarang marah. Pemuda berpakaian hitam bernama Li Chunjun memiringkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Zhou Yuan, "Pergilah, aku akan menghentikannya." Bola perak di tangan Zhou Yuan kembali ke tas semesta. Dia memandang Li Chunjun dalam diam selama beberapa waktu, sebelum dia berkata, "Terima kasih." Meskipun dia masih memiliki kartu truf terakhirnya, sebaiknya hindari menggunakannya. Li Chunjun menggelengkan kepalanya, "Aku hanya membayar hutang daging panggang." Zhou Yuan menyeringai, "Jangan bunuh dia. Aku bermaksud untuk mengakhirinya secara pribadi." Lu Chunjun tercengang, ternyata terkejut dengan karisma Zhou Yuan, yang pertama dapat merasakan bahwa yang terakhir mencoba untuk bertindak keras, tetapi benar-benar serius tentang hal itu. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya yang kaku. "Jangan khawatir, aku yang sekarang tidak bisa membunuhnya."
Zhou Yuan terkekeh dan mengangguk, sebelum mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Wu Huang yang berwajah badai dan berkata, "Kesempatan yang sangat bagus, namun kamu masih gagal membunuhku. Menurutmu apa artinya ini?" "Artinya restumu itu palsu." Zhou Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak memperhatikan Wu Huang, yang wajahnya telah menjadi sangat badai sehingga akan turun hujan. Tidak ada keraguan saat Zhou Yuan berbalik dan berubah menjadi kilatan cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Sebuah suara sepertinya bergema dari jauh, "Wu Huang, pastikan untuk merawat kepalamu dengan baik sehingga aku bisa mengambilnya saat kita bertemu lagi." Bab 143, dengan aliran jauh di dalam gunung, Zhou Yuan berjongkok di tepi sungai sambil meminum 2 teguk air. Sudah setengah hari sejak dia bertemu dengan Wu Huang. Dia memiliki sebagian besar waktu perjalanan dengan kecepatan penuh tanpa berhenti untuk satu istirahat pun. Bahkan sulit bagi Zhou Yuan untuk mengatur kecepatan setinggi itu. Tapi sekarang aku harus bebas dari dia. Zhou Yuan menyeka air di sudut mulutnya. Matanya sedikit menyipit saat tatapan tajam melintas di matanya. Dia tidak merasa bahwa melarikan diri dari Wu Huang memalukan. Kekuatan yang terakhir jauh melampaui miliknya, petunjuk yang muncul karena berbagai alasan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengecilkan celah itu dengan sekuat tenaga, tidak bertarung sampai mati sambil mengetahui bahwa dia jelas kalah karena itu bukan keberanian, tapi kebodohan. Jalan seseorang tidak bisa mulus selamanya, dan ada kalanya penting untuk bersabar menghadapi situasi. Ini bukan kelemahan, tetapi mirip dengan pegas, menyusut kembali bukan karena ketakutan, tetapi dalam persiapan untuk saat ketika seseorang akan melepaskan pukulan terkuat. Saint Remains Domain yang luas dipenuhi dengan peluang, dan disinilah letak peluang Zhou Yuan. Dia perlu menangkap beberapa peluang ini dan memperkuat dirinya sendiri sampai dia mencapai level yang memungkinkannya melawan Wu Huang. Ketika saat itu akhirnya tiba, Zhou Yuan secara alami tidak akan lagi memiliki pikiran terkecil untuk mundur. "Aku ingin tahu bagaimana kabar Yao Yao dan yang lainnya." Zhou Yuan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Saint Remains Domain terlalu besar, dan dia tidak tahu bagaimana menemukannya. Saat memindai area, matanya tiba-tiba membeku. Dia telah melihat seekor binatang hitam raksasa berjalan keluar dari hutan ke depannya, mata binatang buas itu terpaku erat padanya. Binatang hitam raksasa itu tampak seperti singa. Tetapi nyala api membakar ekornya, api juga berkobar di dalam mulutnya yang sangat besar. Kekuatan gerbang pertengahan surga. Zhou Yuan sedikit kagum melihat singa hitam itu. Kemungkinan itu adalah binatang iblis dari Saint Remains Domain dan juga cukup kuat. Sepertinya aku sudah dikategorikan sebagai mangsa lagi. Zhou Yuan terkekeh saat tangannya meraih pinggangnya dan mengeluarkan kuas Yuan surgawi. Kuasnya dengan cepat mengembang, bulu seputih saljunya memilin menjadi ujung tombak yang tajam. Dia mengangkat ujung kuas dan menunjuk ke arah singa hitam yang menyala-nyala. "Setelah dipaksa melarikan diri begitu lama, aku akan dengan senang hati menggunakanmu sebagai pelampiasan rasa frustrasiku." Singa hitam yang menyala-nyala meraung menanggapi provokasi Zhou Yuan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi buram hitam saat berlari ke depan, cakar tajamnya merobek udara, dengan kejam menebas Zhou Yuan. Genesis ki emas gelap meledak dari tubuh Zhou Yuan saat kuas Yuan surgawi sedikit menggigil. Cahaya hijau tua berkumpul di ujungnya, memperlihatkan ketajaman yang tiada taraf. Teknik aura flare, jari-jari kaki Zhou Yuan terdorong dari tanah saat tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan, dan kedua sosok itu melintas di atas sungai. Cakar tajam singa hitam itu menebas bahu Zhou Yuan, tetapi bukannya darah, yang bisa ditarik hanyalah percikan api dari sisik hijau yang muncul di kulitnya. Sementara cakar singa hitam yang menyala-nyala menggores bahu Zhou Yuan, ujung kuas yang berdenyut dengan aura hijau menembus tenggorokan pembentuknya. Darah segar menyembur seperti air mancur. Zhou Yuan dan singa hitam yang menyala-nyala telah bertukar tempat, tetapi tubuh besar yang terakhir segera jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Zhou Yuan berbalik dan melihat ke arah singa hitam berkobar yang jatuh. Hanya untuk tertegun, dia baru saja melihat gumpalan ki putih samar muncul dari mayatnya. Serangkaian putih melonjak ke arah Zhou Yuan, terbelah menjadi dua. Satu setengah mendekati Zhou Yuan, sementara yang lain berenang menuju kuas Yuan surgawi di tangannya. Zhou Yuan dengan hati-hati mengamati untaian ki putih. Indera rohnya menjangkau, tetapi tidak mendeteksi bahaya apapun. Sebaliknya, dia bisa merasakan genesis ki yang sangat murni terkandung di dalamnya. Itu bahkan lebih murni dari genesis ki di sini. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan mewarnai mata Zhou Yuan. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum dengan hati-hati menyerap untaian genesis ki murni. Begitu memasuki tubuhnya, itu mengalir melalui 8 meridian-meridiannya, sebelum akhirnya tiba di tempat tinggal ki-nya di mana kemudian diubah menjadi sepotong omin piton ki. Proses ini mulus, tanpa satupun cegukan, begitu mulus sehingga bahkan lebih mudah dari latihan biasanya.
Selain itu, juga lebih efektif, keuntungan dari untayan tunggal dari sebelumnya kira-kira sama dengan hampir 2 jam pelatihan. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa binatang iblis di Saint Remains Domain memiliki genesis Qi yang begitu murni. Tatapannya berkedip-kedip dalam pikiran, itu lama kemudian sebelum dia sampai pada suatu kesimpulan. The Saint Remains Domain berasal dari darah Saint, dan hal yang sama mungkin berlaku untuk binatang iblis di dalamnya. Itulah mengapa tubuh mereka mengandung genesis Qi yang sangat murni, genesis Qi yang mungkin berasal dari Saint yang jatuh. Baru setelah itu menjelaskan bagaimana sepotong kecil seperti itu dapat memiliki efek yang sangat besar pada kultivasi saya. Mata Zhou Yuan menjadi semakin cerah. Jika dugaan ini benar, berburu binatang iblis di Saint Remains Domain akan menjadi metode pelatihan yang sangat efektif. Selain itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat kuas Yuan surgawi di tangannya. Setelah menyerap untayan genesis Qi dari sebelumnya, run kuno ketiga di tubuhnya yang berbintik-bintik menjadi sedikit lebih cerah. Penyerapan Qi putih jelas sangat bermanfaat bagi kuas Yuan surgawi. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum run ketiga dari kuas itu terbangun, dan ada kemungkinan besar itu akan mencapai tingkat-tingkat hitam tingkat tinggi. Yang paling penting, setiap run yang terbangun akan memberikan kemampuan baru pada kuas, kemampuan yang pasti akan menjadi pendukung yang kuat bagi Zhou Yuan. Demi mendapatkan kekuatan untuk melawan Wu Huang, Zhou Yuan saat ini perlu meningkatkan kekuatan tempurnya dari segala kemungkinan. Seperti yang diharapkan dari Saint Remains Domain. Zhou Yuan menghela nafas saat tatapannya berangsur-angsur dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia tahu bahwa informasi ini akan segera diketahui oleh semua orang jenius yang masuk. Ketika itu terjadi, persaingan akan menjadi jauh lebih sengit. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk bertindak. Zhou Yuan dengan erat mencengkeram kuas Yuan surgawi dan melihat ke arah pegunungan di depannya, dari mana teriakan samar binatang buas bisa terdengar. Tidak lagi ragu-ragu, sosoknya bergerak, berubah menjadi bayangan yang langsung masuk. Masuknya Zhou Yuan memecahkan kedamaian gunung. Mayoritas binatang iblis di sini memiliki kekuatan kelas 3, dan sebanding dengan tahap gerbang surga, menjadikan mereka lawan yang sangat tepat untuk seseorang di levelnya. Hanya butuh 1 hari bagi Zhou Yuan untuk mencapai bagian gunung yang lebih dalam di mana dia akhirnya menemui beberapa perlawanan. Di kedalaman gunung, mata Zhou Yuan tertuju pada kera emas setinggi lebih dari 10 kaki di depannya saat ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Namun pada saat ini, ada pandangan yang sangat aneh di tatapannya saat dia menatap makhluk itu. Kekuatan yang terakhir telah mencapai puncak kelas 3, dan sebanding dengan praktisi gerbang surga tingkat lanjut. Tapi yang membuat Zhou Yuan bingung bukanlah kekuatan kera emas, tapi fakta bahwa ia benar-benar mengetahui teknik genesis binatang iblis terakhir yang dia lihat menggunakan salah satunya adalah Tuntun. Tapi Tuntun adalah keberadaan yang luar biasa. Mungkinkah, apakah kera emas ini memiliki garis keturunan khusus seperti Tuntun? Bab 144, jauh di pegunungan, seekor kera emas meraung saat memukul dadanya, menciptakan keributan yang menggelegar, genesis Qi yang mengamuk meledak dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya. Matanya tertuju pada Zhou Yuan saat ia tiba-tiba melesat ke depan dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, itu muncul di atas Zhou Yuan dalam sekejap, tinju raksasa menghantam ke bawah dengan kekuatan yang begitu liar sehingga bahkan retakan pun mulai muncul di tanah di bawah. Zhou Yuan tidak berani lalai menghadapi serangan kera emas. Kekuatan kera besar itu telah mencapai tahap awal gerbang surga, ditambah lagi ia memiliki tubuh fisik yang kuat, ciri-ciri yang membuatnya menjadi lawan yang cukup tangguh. Tangan tablet naga, hancurkan langit. Tangan Zhou Yuan diayunkan, seberat mungkin, deru angin telapak tangan yang menyertainya mengembuskan udara. Serangannya ini sama ganasnya dengan yang ekstrim. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cara yang paling kejam. Gelombang kejut genesis Qi yang mengamuk segera menyebar saat terjadi benturan, menyebabkan retakan meluas di sepanjang tanah, sementara pohon yang menjulang tinggi patah di pinggang mereka. Daun yang jatuh tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi debu. Tubuh Titanik kera emas tersentak, sebelum dikirim terbang mundur, menabrak dinding tebing saat mengeluarkan jeritan menyakitkan. Tubuh Zhou Yuan juga dipaksa mundur selusin langkah, tetapi yang membuat wajahnya berubah sedikit suram. Bagaimanapun, adalah kekuatan aneh yang terkandung dalam genesis Qi dari serangan kera emas yang diam-diam meledak ketika mereka bersentuhan. Dia menderita ketika mereka bentrok sebelumnya, ledakan diam-diam membuat Qi dan darah di tubuhnya bergolak. Kekuatannya harus dari semacam teknik genesis. Ada keheranan di mata Zhou Yuan. Dia bisa merasakan bahwa alasan mengapa kekuatan misterius tersembunyi di dalam serangan kera emas adalah karena ia mengetahui teknik genesis tertentu. Menarik, Zhou Yuan tertawa saat tubuhnya meroket ke depan. Kuas Yuan surgawi di tangannya berubah menjadi banyak gambar yang memenuhi langit dan mulai menelan kera emas. Gambar-gambar turun, menembus pertahanan kera emas,
mengukir bekas luka berdarah demi bekas luka di tubuh raksasanya. Kera emas meraung dengan liar, dan tiba-tiba membanting tinjunya yang berat ke tanah. Gelombang Genesis Ki segera terbentang, menghancurkan semua gambar kuas. Tubuh Zhou Yuan melayang ke belakang. Dia melihat kera yang sekarang sudah gila saat dia tiba-tiba mengulurkan jari dan menunjuk dengan ringan. Tubuh kera emas tiba-tiba membeku. Segera setelah itu meratap. Orang hanya bisa menyaksikan rambut seputih salju yang bersinar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya telah hancur total oleh rambut yang menyerang, langsung memusnahkan kekuatan hidupnya. Kuas Yuan surgawi, erode, ujung kuas bergetar saat bulu-bulu kembali seperti burung ke hutan. Binatang iblis seperti ini diberkati dengan kekuatan fisik mentah, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Inilah mengapa ia tidak dapat merasakan invasi rambut. Saat kera emas mati, aliran mawar putih yang tebal dari tubuhnya, kabut terbelah menjadi dua seperti sebelumnya, mengalir ke Zhou Yuan dan kuas Yuan surgawi. Senyum muncul di wajah Zhou Yuan saat dia merasakan Genesis Ki yang semakin melimpah di kidulingnya. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, saya sudah berada di puncak tahap lanjutan perawatan Ki, hanya satu langkah yang memisahkan saya dari tahap gerbang surga. Sementara Zhou Yuan senang dengan peningkatan kekuatannya yang stabil, dia tiba-tiba menemukan bahwa selain aliran Ki putih, bola bercahaya juga telah muncul dari mayat kera emas. Zhou Yuan dengan cepat berjalan ke depan sambil menatap bola yang bersinar, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah strip giok. Keheranan memenuhi wajahnya saat dia dengan hati-hati meraih ubin batu giok. Saat dia melakukannya, gelombang informasi langsung masuk ke kepalanya. Teknik Genesis tingkat hitam kelas menengah, Yuan Explosive Force, kekuatan ledakan dapat digabungkan ke dalam serangan Genesis Ki seseorang, memperkuat kekuatannya. Zhou Yuan tertegun. Dia akhirnya mengerti, kekuatan ledakan yang terkandung dalam Genesis Ki kera emas dari sebelumnya berasal dari teknik ini, Yuan Explosive Force. Bagaimana bisa binatang iblis mempelajari teknik Genesis, dan teknik Genesis yang diketahuinya bahkan bisa menjadi strip giok setelah kematiannya? Zhou Yuan tercengang untuk waktu yang lama, akhirnya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Alasan dibalik semua ini sepertinya terkait dengan Saint Remains Domain. Tempat ini diciptakan dari darah seorang suci, dan darah yang sama itu mengandung berbagai teknik Genesis yang telah dia kuasai selama hidupnya. Binatang iblis di sini kemungkinan mewarisi teknik Genesis ini saat lahir. Setelah membunuh binatang iblis ini, teknik yang mereka ketahui akan muncul dalam bentuk ubin batu giok. Deru kegembiraan menggelegak di hati Zhou Yuan. Dia mungkin tidak tahu di level apa seorang suci berada, tetapi itu jelas merupakan keberadaan yang tak terbayangkan. Teknik Genesis dalam gudang keberadaan seperti itu sama sekali tidak terbatas hanya pada yang tingkat hitam. Kemungkinan ada sedikit tingkat surga dan bahkan teknik Genesis tingkat surga yang sebenarnya. Yang artinya, mungkin ada binatang iblis yang memiliki teknik Genesis tingkat surga kecil atau bahkan tingkat surga di Saint Remains Domain. Sinar yang membakar mekar di mata Zhou Yuan. Di lelang Saint Remains City, sedikit teknik Heaven Genesis telah dijual dengan harga beberapa juta kristal Genesis. Zhou Yuan mungkin tidak mampu membelinya saat itu, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang serupa di sini. Dia akan bisa mendapatkannya selama dia bisa menemukan dan membunuh binatang iblis yang tahu sedikit teknik Heaven Genesis. Namun, Zhou Yuan memperkirakan bahwa mengingat binatang iblis dengan teknik Genesis tingkat hitam tingkat menengah sudah sebanding dengan tahap gerbang surga sebelumnya. Binatang Genesis yang mengetahui sedikit teknik tingkat surga kemungkinan besar akan mencapai tingkat 4, sebuah keberadaan yang sebanding dengan asal alfa. Seseorang mungkin membutuhkan rencana yang cermat untuk membunuh binatang iblis seperti itu. Zhou Yuan melempar dan menangkap ubin batu giok sambil berkata pada dirinya sendiri, meskipun teknik Yuan Explosive Force ini hanya di tingkat hitam kelas menengah, itu dapat memperkuat kekuatan Genesis Ki, jadi aku mungkin harus mempelajarinya. Meski levelnya tidak setinggi itu, teknik Genesis seperti ini yang bisa memperkuat kekuatan Genesis Ki seseorang pasti tidak murah. Menurut perkiraan Zhou Yuan, bahkan teknik Genesis tipe serangan tingkat hitam tingkat tinggi tidak akan lebih mahal dari itu. Tatapan Zhou Yuan tiba-tiba beralih ke kuas Yuan surgawi di tangannya. Kuas yang terdiam setelah menyerap ki putih dari kera emas tadi tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya mulai mekar di tubuhnya yang berbintik-bintik. Zhou Yuan menyaksikan dengan heran saat rune ketiga yang redup pada kuas mulai cerah sedikit demi sedikit. Genesis rune ketiga sedang bangkit, kegembiraan membanjiri mata Zhou Yuan. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah meningkatkan kekuatan tempurnya, dan kebangkitan rune ketiga ini tidak diragukan lagi akan mirip dengan memberikan sayap pada harimau. Aku ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki rune ketiga. Zhou Yuan dengan penasaran mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh rune ketiga kunomor pada saat kontak. Informasi diam-diam mengalir ke kepalanya. Kuas Yuan surgawi, rune ketiga, Myriad Transformations.
Bab 145, Segudang Transformasi. Jari Zhou Yuan menyapu Genesis rune kuno saat kemegahan cemerlang mekar di matanya. Sepersekian detik sebelumnya, dia sudah memahami fungsi Genesis rune ini. Tangannya secara bertahap mengencang di sekitar kuas Yuan surgawi, tiba-tiba menyentaknya beberapa saat kemudian. Riak Genesis yang kuat berdenyut dari kuas saat rambut seputih salju di ujungnya mulai mengembang dan memanjang. Zhou Yuan mengayunkan kuas saat rambutnya berubah menjadi cambuk panjang seputih salju yang menyapu area tersebut. Udara dihembuskan dengan tawa saat cambuk panjang seputih salju menyapu. Setelah putaran penuh, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya dipotong rapi di pinggang mereka, interiornya halus seperti cermin. Rambut yang membentuk cambuk panjang bergetar lagi. Dalam sepersekian detik, mereka sudah bubar, berubah menjadi benang putih hampir tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti area di depan mereka. Tembok di depan mereka dipenuhi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya begitu dalam sehingga tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Lengan Zhou Yuan tersentak dan rambut seputih salju yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, kembali ke ujung kuas. Jadi, ini Myriad Transformations, api tampak membakar mata Zhou Yuan saat mereka bersinar terang. Rune ketiga tampaknya telah menganugerahkan kehidupan kepada kuas Yuan surgawi, membiarkan bulu-bulu di ujung kuas mengambil bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, kuas akan menjadi lebih asing dan lebih tidak dapat dikenali, membuatnya sulit untuk bertahan melawannya. Dalam pertarungan di masa depan, kekuatan transformasi kuas Yuan surgawi pasti akan membuat lawannya menderita. Sayang sekali bahwa kuas Yuan surgawi hanya pulih ke tingkat-tingkat hitam kelas menengah setelah membuka kunci rune ketiga. Zhou Yuan awalnya berpikir bahwa itu akan dapat naik ke tingkat-tingkat hitam tingkat tinggi. Meskipun sedikit mengecewakan, senjata Genesis kelas menengah Black Tier masih lebih dari cukup. Kuas Yuan surgawi saat ini dan 3 rune-nya tidak lebih lemah dari senjata Genesis tingkat hitam tingkat tinggi. Faktanya, saat menggunakan rune ketiga Myriad Transformations, sepertinya tidak ada senjata yang bisa mendekatinya dalam aspek keanehan. Zhou Yuan terus bermain dengan kuas selama beberapa waktu, sebelum dengan enggan mengembalikannya ke bentuk yang lebih kecil dan mengembalikannya ke ikat pinggangnya. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, aku harus bergegas dan membunuh lebih banyak binatang iblis. Ambil Genesis Ki murni mereka dan perkuat diriku sedemikian rupa sehingga kultivasi Genesis Ki aku akan maju ke tahap gerbang surga secepat mungkin. Ada perbedaan gila antara tahap perawatan Ki dan tahap Heaven Gate. Terus terang, tahap pemelihara Ki mirip dengan meletakkan fondasi seseorang, sedangkan tahap gerbang surga adalah tempat seseorang akhirnya diberikan kekuatan penghancur. Hanya pada tahap gerbang surga, Genesis Ki dalam tubuh diizinkan untuk pergi dengan bebas dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun Zhou Yuan saat ini untuk sementara dapat mencapai efek yang sama dengan teknik Ki Piton Semesta dan Black Tier Genesis yang luar biasa, masih ada celah antara ini dan tahap gerbang surga yang sebenarnya. Tentu saja, perbedaan yang paling langsung dan dapat diamati terlihat saat dia bepergian. Bahkan ketika Zhou Yuan sedang terburu-buru, dia hanya bisa melompat dan berlari, tidak dapat mencapai kemampuan terbang sementara dengan menggunakan Genesis Ki untuk menopang tubuh seseorang. Dengan demikian, mencapai tahap gerbang surga adalah tujuan terpenting bagi Zhou Yuan saat ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Yuan menyapu daerah itu seperti badai. Setiap gunung yang dia lewati hampir terbalik saat binatang iblis demi bis menjadi korban kuasnya. Saat dia berburu dan membunuh, Zhou Yuan bisa merasakan Genesis Ki di Ki Dueling menguat dari hari ke hari, tumbuh lebih banyak dan kuat. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung, perasaan bahwa dia akan menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya masih belum datang padanya. Di lembah tandus yang dalam, mayat berserakan di seluruh tanah, sementara Zhou Yuan duduk di tengah pembantaian. Penampilannya saat ini agak compang camping, luka demi luka berdarah terlihat di tubuhnya, bukti bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang cukup sulit. Itu memang seperti yang terlihat. Zhou Yuan telah menemukan lembah ini setengah hari sebelumnya, yang berisi lebih dari 100 serigala tulang logam, di antara mereka, sedikit lebih dari 20 sebanding dengan tahap gerbang surga, sementara sisanya memiliki kekuatan tahap pemelihara Ki. Meskipun kekuatan pertempuran individu dari masing-masing serigala kurang dari kera emas sebelumnya, jumlah mereka membuat mereka menjadi kekuatan yang sangat ganas. Bagi Zhou Yuan, itu memang pertarungan yang sengit. Sementara Zhou Yuan duduk di atas sebuah batu besar, untaian kabut putih naik dari mayat serigala dan mengalir ke tubuhnya. Mata Zhou Yuan tertutup saat dia berkonsentrasi untuk menyerap. Setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya membuka matanya, tetapi alisnya tanpa sadar menyatu. Masih belum ada indikasi terobosan yang akan segera terjadi. Kenapa? Gumam Zhou Yuan, matanya dipenuhi kebingungan. Bukannya dia belum pernah melihat seorang praktisi di puncak tahap perawatan Ki,
tetapi Genesis Ki yang berkumpul di rumah Ki-nya jelas sudah jauh melampaui tingkat ahli tahap puncak perawatan Ki biasa. Biasanya, setelah Genesis Ki mencapai tingkat tertentu, itu akan keluar dari Dueling Ki dan berlari menuju gerbang surga. Tetapi mengapa tidak ada tanda-tanda sesuatu yang terjadi bahkan setelah sekian lama? Zhou Yuan bingung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu sangat merepotkan tanpa Yao Yao di sisinya. Dia praktis mirip dengan orang buta yang meraba-raba dalam kegelapan sehubungan dengan kultivasinya. Mengapa itu tidak keluar dari Ki Dueling? Gumam Zhou Yuan dengan ketidakpastian. Beberapa saat kemudian, kilasan inspirasi menghantamnya saat dia menyuarakan pikirannya dengan agak ragu-ragu. Mungkinkah, karena warna darah Ki Duelingku? Kediaman Ki memiliki kapasitas terbatas. Ketika kapasitas ini mencapai batasnya, Genesis Ki akan keluar dari Ki Dueling dan menyerang gerbang surga. Proses ini akan memungkinkan Ki Dueling membesar. Tapi ini untuk Ki Dueling normal. Rumah Zhou Yuan adalah Ki Dueling berwarna darah yang belum pernah ada sebelumnya, dan kapasitasnya pasti jauh melampaui batas yang biasa. Setelah merenungkannya sepanjang hari, ternyata aku telah ditipu oleh Ki Dueling warna darahku yang unik. Setelah menyadari hal ini, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa pahit. Tampaknya dia pertama-tama harus mengisi rumah Ki merah darahnya untuk naik ke panggung gerbang surga. Meski begitu, Zhou Yuan sedikit bersemangat, karena metode terobosannya berbeda dari yang lain. Bukankah itu berarti hasilnya juga akan sangat istimewa? Karena itu, beberapa hari berikutnya dari jadwalnya penuh dengan berburu dan membunuh lagi. Waktu berlalu dengan cara ini, Zhou Yuan semakin akrab dengan Saint Remains Domain, dan mulai bertemu dengan beberapa jenius kebanggaan lainnya yang telah memasuki tempat ini. Namun, dia tidak berniat berpesta dengan mereka, malah memilih untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Selama periode pelatihan ini, Zhou Yuan mulai merasa samar-samar bahwa rumah Ki-nya yang berwarna merah darah akhirnya akan mencapai kapasitas maksimumnya. Tidak mudah ya, di gunung tertentu, Zhou Yuan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Orang biasa manapun pasti sudah lama naik ke tahap gerbang surga, sementara dia masih terjebak dalam penderitaan di tahap pemelihara Ki. Itu mirip dengan kehamilan yang berlangsung 9 bulan untuk orang lain sementara dia hanya harus hamil selama 3 tahun penuh. Dia berdiri, berencana untuk melemparkan dirinya kembali ke kedalaman gunung. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba melihat banyak orang jenius yang berburu di sekitarnya tiba-tiba mulai menuruni gunung. Zhou Yuan sedikit bingung, dia bergerak untuk menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, apa yang terjadi? Orang yang telah dihentikan mengungkapkan ekspresi tidak sabar, dan hendak mengutuk ketika dia melihat kultivasi tahap perawatan Ki dari Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan dengan tenang mengirimkan pukulan, Genesis Ki yang mengamuk beriak keluar, menciptakan ruang kosong di hutan lebat di sebelah kanan mereka. Orang yang akan mengutuk segera menelan kata-katanya, dan dengan kesal menjawab, saya baru saja mendengar berita bahwa binatang iblis tertentu ditemukan di pegunungan 300 mil dari sini. Binatang Genesis khusus ini dikabarkan mengetahui sedikit teknik Genesis tingkat surga. Semua orang di area ini sedang menuju ke sana. Setelah mendengar bagian terakhir, cahaya yang menyilaukan langsung meledak dari mata Zhou Yuan. Dia telah mencari binatang iblis baru-baru ini, tetapi tidak dapat menemukannya sampai sekarang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akhirnya akan bertemu satu hari ini. Bab 146, kantong ruang kosong terbentang di kaki beberapa gunung. Area khusus ini saat ini ramai dengan aktivitas hari ini. Banyak tokoh sudah berkumpul, sementara lebih banyak lagi yang mengalir dari jauh. Tempat ini praktis menjadi semacam tempat berkumpul. Ketika Zhou Yuan bergegas mendekat, dia tercengang oleh banyaknya orang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang jenius sejak dia memasuki Saint Remains Domain. Zhou Yuan diam-diam bergabung dengan kerumunan dan mulai mengumpulkan informasi tentang teknik kecil Genesis surga, binatang iblis. Setelah sekitar selusin menit, dia mengkonsolidasikan temuannya. Tampaknya sebuah kelompok pertama kali bertemu dengan binatang iblis jauh di dalam pegunungan, dan seluruh kelompok yang terdiri dari 5 orang hampir musnah, hanya menyisakan 1 yang selamat. Setiap anggota kelompok memiliki kekuatan tahap gerbang surga. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa binatang iblis telah mencapai tingkat kelas 4 dan sebanding dengan ahli Alpha Origin. Selain itu, fakta bahwa ia mengetahui sedikit teknik Heaven Genesis kemungkinan membuat kekuatan tempurnya semakin luar biasa. Berita tentang ini segera menarik banyak orang jenius yang dibanggakan ke daerah ini. Bagaimanapun, semua orang menyadari sekarang bahwa yang terkandung dalam binatang iblis dari Saint Remains Domain adalah Genesis Ki yang sangat murni, Genesis Ki yang sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Meskipun belum ada yang berhasil membunuh binatang iblis kelas 4, mudah untuk membayangkan potensi lompatan kekuatan raksasa dari menyerap Genesis Ki murni di tubuhnya. Namun, masalahnya adalah teknik Heaven Genesis kelas 4 binatang iblis kecil ini bukanlah lawan yang mudah. Kekuatannya sebanding dengan Alpha Origin,
sementara hampir semua orang di sini hanya berada di tahap gerbang surga. Hanya slip kecil yang diperlukan untuk akhirnya dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh binatang iblis kelas 4. Jadi, meski banyak yang sudah berkumpul di sini, tidak ada yang berani menjadi yang pertama bergerak. Lebih penting lagi, hanya ada satu teknik Heaven Genesis kecil dan satu napas Genesis Ki murni di tubuh binatang itu. Sementara begitu banyak orang jenius telah berkumpul di sini, seperti kata pepatah klasik, jika ada banyak biksu dan hanya ada sedikit bubur, bagaimana cara membagi bubur? Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepala Zhou Yuan, tiba-tiba ada gangguan di kerumunan, dan banyak orang mulai bergerak ke arah barat. Zhou Yuan merenung sedikit sebelum memutuskan untuk mengikuti. Beberapa sosok dengan bangga berdiri di tempat tertentu agak tinggi di sisi barat lembah. Zhou Yuan melihat dua sosok yang akrab di antara mereka, penguasa kota junior, Xiao Tiangxuan, dan Guling. Sosok lainnya berdiri di belakang keduanya, masing-masing mengenakan ekspresi bangga di wajah mereka. Genesis Ki yang kuat melonjak di sekitar mereka, bukti kekuatan mereka yang mengesankan. Masing-masing dari mereka adalah elit bahkan di antara para jenius yang dibanggakan di sini. Semuanya, ini adalah berkah kita untuk menemukan sedikit teknik Genesis surga binatang Genesis kelas 4. Karena belum ada yang memimpin, pasukan Saint Remains kami telah memutuskan untuk memburunya bersama. Xiao Tiangxuan dengan percaya diri mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia melanjutkan dengan senyum tipis. Jika ada teman yang berpikiran sama di sini, kamu dapat memilih untuk bergabung dengan pasukan Saint Remains kami. Namun, ada batasan. Kekuatanmu harus di muka panggung gerbang surga, atau kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan pun dari binatang iblis kelas 4, bahkan jika kamu lari. Kata-kata ini menyebabkan pecahnya bisikan dari kerumunan. Xiao Tiangxuan telah membuat dirinya sangat jelas. Binatang iblis kelas 4 telah dipesan oleh pasukan Saint Remains mereka. Dengan kata lain, jika mereka mampu membunuh binatang itu, teknik Genesis surga kecil dan Genesis Ki murni akan menjadi milik mereka. Tindakan seperti itu jelas tirani, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lagi pula, praktis mencari kematian bagi mereka untuk mencari binatang iblis kelas 4 itu. Namun, seseorang akhirnya angkat bicara dari bawah, tapi bukankah tidak akan ada manfaatnya bagi kita? Xiao Tiangxuan menatap Guling, dia menunjukkan senyum mempesona ketika dia menjawab, binatang iblis kelas 4 itu pemimpin dari beberapa paket binatang buas. Binatang iblis dari paket ini juga memiliki sejumlah besar Genesis Ki murni. Misi pasukan Saint Remains kami adalah untuk membunuh kelas 4 binatang iblis. Sementara kami akan menyerahkan paket binatang tanpa pemimpin kepada kalian semua. Genesis Ki dari binatang buas ini secara alami akan diberikan kepada siapapun yang berhasil membunuh mereka. Baiklah, mereka yang kekuatannya telah mencapai tahap awal gerbang surga dapat memilih untuk bergabung dengan pasukan kita. Pasti ada lebih dari satu teknik Genesis surga kecil di Saint Remains Domain yang akan kita kejar satu persatu. Mereka yang bergabung dengan kita pasti akan mendapatkan sedikit teknik tingkat surga. Kata-katanya mengguncang hati beberapa orang jenius yang lebih kuat yang hadir. Mereka sudah sangat menyadari bahwa dengan pengecualian segelintir jenius super elit yang dibanggakan, tidak ada yang bisa membunuh teknik Genesis kecil ini sendirian. Zhou Yuan menyaksikan ini dengan mata terpisah dari seorang pengamat. Fakta bahwa Xiao Tiangxuan dan Guling sudah mulai mengikat orang lain berarti bahwa mereka memiliki kepala yang cukup bagus di pundak mereka. Jika mereka berhasil dalam perburuan ini, mudah untuk membayangkan pertumbuhan cepat pasukan mereka selanjutnya. Pada akhirnya, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para jenius super elit melalui kekuatan angka. Cukup banyak orang yang hadir tertarik untuk bergabung dengan Regu Saint Remains. Lagi pula, begitu mereka diterima, mereka akan dapat meminjam kekuatan pasukan untuk membunuh teknik surga kecil binatang iblis dan mengambil teknik mereka. Satu-satunya masalah adalah persyaratan ketat untuk mencapai tahap awal gerbang surga. Meskipun palangnya tinggi, masih ada beberapa yang hadir yang telah mencapainya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kekuatan tahap awal Heaven Gate mulai berjalan menuju kelompok Xiao Tiangxuan dan Guling di bawah tatapan iri orang banyak. Xiao Tiangxuan dan Guling bertukar pandang ketika mereka melihat ini. Senyum senang muncul di bibir mereka. Xiao Tiangxuan tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya idemu cukup bagus." Guling tersenyum tipis sebagai jawaban. Ada banyak hadiah dan berkah di Saint Remains Domain, tetapi hanya yang terkuat dari kita yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik. Karena kita hanya langkah kecil yang kurang dibandingkan dengan elit super, kita perlu meminjam kekuatan orang lain. Selama kita berhasil mengembangkan pasukan Saint Remains kita, bahkan Wu Huang dan para jenius puncak lainnya tidak akan bisa menghentikan kita. Xiao Tiangxuan mengangguk setuju. Namun, setelah pasukan tumbuh kuat, kamu harus ingat untuk memenuhi janjimu. Kebencian melintas di mata panjang dan sipit Guling. Xiao Tiangxuan terkekeh, tenang. Setelah pasukan Saint Remains diperkuat,
Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mencari jejak Zhou Yuan. Begitu kita menemukannya, kita akan menangkapnya dan meninggalkannya untukmu lakukan sesuka kamu. Dia hanyalah sampah panggung perawatan Qi yang tidak memiliki faksi kuat yang mendukungnya. Tidak ada yang akan peduli jika dia mati. Guling mengangguk puas saat mendengar ini. Zhou Yuan tidak hanya membunuh adik laki-lakinya, tetapi bahkan mencuri harta tertinggi dari klan Gu-nya. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia secara alami tahu tentang perbuatan yang dilakukannya di klan Gu, tapi terus kenapa? Untuk sampah perawatan Qi seperti Zhou Yuan, hanya beberapa trik yang diperlukan untuk menghukumnya sampai mati. Di tengah kerumunan, Zhou Yuan dengan dingin mengamati kerumunan yang sekarang ramai. Penambahan setiap ahli Heaven Gate perlahan membuat pasukan Saint Remains tumbuh semakin kuat. Arai seperti itu mungkin benar-benar mengarah pada perburuan yang sukses. Mata Zhou Yuan samar-samar berkedip. Dia melirik Xiao Tiangxuan dan Guling, dan tiba-tiba tertawa. Sudah ada perseteruan antara dia dan kedua orang ini, dan bisa dibilang mereka sudah bermusuhan. Zhou Yuan bukanlah seseorang yang akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat dia melihat musuhnya tumbuh lebih kuat. Xiao Tiangxuan, Guling, aku yakin ini saatnya mengembalikan 100.000 kristal Genesis yang kau tipu selama pelelangan. Bab 147, pasukan Saint Remains dengan cepat diatur. Mereka sekarang memiliki barisan yang cukup bagus yang terdiri dari 30 orang, masing-masing memiliki kekuatan tahap awal gerbang surga. Ketika mereka semua berkumpul bersama, aura yang mengintimidasi bisa dirasakan, menyebabkan rasa hormat muncul di mata orang banyak di sekitar mereka. Xiao Tiangxuan terlihat puas di matanya. Line up ini akan mampu melawan bahkan melawan ahli Alpha Origin. Tatapan Xiao Tiangxuan tertuju pada kelompok itu saat dia berkata sambil menyeringai. Karena kalian semua telah memilih untuk bergabung dengan pasukan Saint Remains kami, kalian sekarang adalah salah satu dari kami. Ada banyak hadiah dan berkah di Saint Remains Domain dan selama saat kita bekerja di satu, tidak akan ada yang perlu kita takuti. Pidatonya dibuat dengan otoritas dan keyakinan. Sebagai penguasa kota junior dari Saint Remains City, status dan reputasinya jelas terlihat oleh semua orang, sementara juga memberi bobot pada kata-katanya. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan ketika dia berbicara dan bertindak sebagai pemimpin mereka. Xiao Tiangxuan memang memiliki kualifikasi. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan. Target pertama dari Regu Saint Remains kita yang baru dibentuk adalah binatang iblis kelas 4 itu. Kita harus mendapatkan kemenangan untuk menumbuhkan reputasi Regu. Xiao Tiangxuan tidak bertele-tele, meskipun mereka telah mendapatkan beberapa anggota elit. Apakah anggota baru ini tetap bergantung pada pertempuran pertama mereka atau tidak? Selama mereka bisa meraih kemenangan yang indah, nama pasukan Saint Remains mereka akan menyebar dan menarik lebih banyak jenius elit. Jika umpan balik positif ini berlanjut, dia pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menyamai para jenius super elit. Jadi, dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan terbang, sementara rekrutan baru dari Regu Saint Remains segera mengikuti. Genesis Qi melonjak ketika sekelompok 30 ahli gerbang surga melompat ke udara, pemandangan yang mengesankan. Bahkan lebih banyak penonton di sekitarnya juga mengikuti seperti segerombolan belalang. Banyak dari mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak akan dapat menikmati rampasan dari binatang iblis kelas 4 dan teknik Heaven Genesis kecilnya, mereka masih dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh paket bis yang mengikuti binatang iblis kelas 4. Tatapan Zhou Yuan berkedip samar saat dia menyaksikan Exodus dan dengan mulus menyatu dengan kerumunan. Kelompok besar itu menyapu pegunungan seperti tsunami yang tak terbendung, dengan mudah memotong setiap binatang buas di jalan mereka. Setelah 1 jam, mereka mencapai kedalaman pegunungan. Xiao Tiangxuan yang bersemangat memimpin pasukan Saint Remains, berdiri di atas bukit saat dia melihat ke depan di mana sebuah lembah gunung yang sangat besar terletak. Lembah itu diwarnai dengan kilau hitam perak, sementara angin menderu dan guntur yang teredam berasal dari dalam. Saat ini, paket binatang yang awalnya ditempatkan di luar lembah sudah dibersihkan. Binatang guntur angin kelas 4 itu ada di lembah ini. Ketakutan melintas di wajah Guling saat dia menatap ke kedalaman lembah. Jika bukan karena jumlah mereka, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi binatang iblis kelas 4. Apalagi fakta bahwa binatang iblis kelas 4 ini tahu sedikit teknik Heaven Genesis. Di belakang Xiao Tiangxuan, salah satu anggota tahap awal gerbang surga berkata, "Pemimpin Regu, saya rasa tidak ada di antara kita yang akan mampu menahan teknik Genesis surga kecil dari binatang petir angin itu." Yang lainnya mengangguk. 30 praktisi Heaven Gate tingkat lanjut mungkin tampak mengesankan. Tetapi hanya satu kesalahan yang diperlukan untuk seluruh kelompok mereka untuk dimusnahkan dengan sedikit teknik Heaven Genesis. Xiao Tiangxuan tersenyum tipis dan menjawab, "Jika itu menggunakan teknik Genesis surga kecil, aku secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya." Melihat penampilannya yang percaya diri membuat yang lain diam-diam menghela nafas lega. Jika Xiao Tiangxuan berencana membayar kemenangan dengan hidup mereka,
tidak ada dari mereka yang akan menemaninya lebih jauh. Untungnya, tampaknya Xiao Tiangxuan benar-benar memenuhi status penguasa kota juniornya, dan memiliki beberapa kartu truf yang kuat di gudang senjatanya. Xiao Tiangxuan menginstruksikan, bersiaplah untuk mengeluarkan Wind Thunder Beast sesuai rencana. Salah satu anggota menanggapi, dan mulai mendekati lembah gunung dengan sangat hati-hati. Zhou Yuan duduk di hutan pegunungan agak jauh, matanya sedikit menyipit saat mengamati pemandangan ini. Dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk bertindak. Xiao Tiangxuan, tunjukkan trik apa yang kamu miliki. Ketika anggota pengintai Saint Remains mendekati lembah, raungan kesal terdengar dari dalam. Raungan itu mirip dengan guntur, mengguncang sisi lembah dengan keras. Anggota pengintai gerbang surga menjadi pucat pasi. Tidak ada keraguan sama sekali saat dia berbalik dan melarikan diri. Namun, saat tubuhnya berbalik, sambaran petir keluar dari lembah dan muncul tepat di belakangnya dalam sekejap. Bayangan hitam turun saat cakar yang diliputi petir menghantam tubuh pengintai dengan kejam. Suara teredam terdengar dan anggota pengintai memuntahkan seteguk darah, tubuhnya menabrak tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang yang dalam. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Hanya pada saat inilah semua orang akhirnya bisa melihat makhluk itu dengan jelas. Itu adalah binatang buas raksasa, setinggi belasan kaki, sementara kilat berkicau di kakinya, tubuhnya berdiri tegak dan lurus, tetapi kepalanya seperti lembu hijau, petir menari-nari di tubuhnya dan angin kencang muncul saat bernafas. Itu adalah binatang iblis kelas 4, Wind Thunder Beast. Gelombang Genesis Ki yang mengamuk berdenyut dari tubuhnya seperti guntur, mengguncang ruang di sekitarnya. Aura yang mencengangkan dan ganas memenuhi area itu. Ekspresi kerumunan yang menonton dari jauh tidak bisa tidak berubah ketika beberapa dari mereka tanpa sadar mundur. Aura binatang iblis kelas 4 terlalu tak tertahankan bagi mereka. Ekspresi Xiao Tiangxuan juga berubah sedikit lebih serius, namun dia tidak mundur, tetapi malah membuat gerakan meraih dan tombak merah redup muncul di tangannya. Lava tampak menetes dari tombak merah, dengan tombak di tangannya, aura Xiao Tiangxuan tampak terus meningkat. Itu tombak setan api Saint Remains City, senjata Genesis hitam tingkat tinggi, tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi milik Xiao Tiangxuan. Ya, hanya Black senjata Genesis tingkat tinggi yang dapat merusak Wind Thunder Beast kelas 4. Bisikan menyebar di hutan pegunungan. Aura Xiao Tiangxuan yang meningkat dengan cepat membuat anggota Regu Saint Remains lainnya mendapatkan kembali akalnya. Mereka segera mengertakkan gigi dan mengambil senjata mereka. Genesis Ki melonjak, menunjukkan bahwa setiap senjata telah mencapai tingkat hitam. Aura demi aura yang luar biasa mulai meningkat, menarik perhatian Wind Thunder Beast saat angin dan kilat di sekitarnya meningkat. Itu meraung, menginjak angin dan kilat saat itu berubah menjadi kilatan petir yang melesat langsung ke Xiao Tiangxuan. Itu juga bisa merasakan bahwa ancaman yang terakhir terhadapnya tampaknya adalah yang terbesar dari kelompok itu. Serangan binatang iblis kelas 4 sangat menakutkan, angin dan kilat meledak di udara di sekitarnya. Xiao Tiangxuan tidak panik saat dia melihat Wind Thunder Beast yang mengancam dengan cepat mendekat. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang berpencar sementara dia tetap di tempatnya berdiri. Petir bergemuruh, meledakkan puncak gunung tempat Xiao Tiangxuan berada. Seluruh puncak gunung hancur, serangan ganas dari Wind Thunder Beast praktis mirip dengan bencana alam. Sosok Xiao Tiangxuan naik ke udara saat dia mengepalkan tinjunya. Semua orang menyaksikan bola lumpur muncul di tangannya, lumpur yang tampaknya tertutup pola yang dalam dan misterius. Lumpur di tangan Xiao Tiangxuan mengalir turun, berubah menjadi air terjun kuning tua yang jatuh dari langit dan mendarat di tubuh besar Wind Thunder Beast. Lumpur dengan cepat mengeras saat bersentuhan dengan Wind Thunder Beast. Tampaknya sangat berat, langsung menekan kecepatan binatang itu. Wind Thunder Beast meraung dengan liar, angin dan kilat melintas di sekujur tubuhnya. Namun, lumpur yang tersebar segera berkumpul kembali seolah-olah itu adalah entitas yang abadi. Dalam sepersekian detik, Xiao Tiangxuan telah menunjukkan salah satu kartunya, membatasi kecepatan paling merepotkan dari Wind Thunder Beast. Mata Zhou Yuan menyusut ketika dia melihat pemandangan ini saat ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Lumpur itu, sepertinya lumpur berat yang misterius. Lumpur berat misterius adalah semacam Genesis Tracer. Itu tidak mudah dibuat, sangat mahal dan barang sekali pakai. Lumpur berat misterius Xiao Tiangxuan kemungkinan menghabiskan beberapa ratus ribu kristal Genesis. Begitu seseorang bersentuhan dengan lumpur, tidak hanya akan terasa seolah-olah ada gunung yang berat di punggungnya, seseorang juga perlu terus-menerus membubarkan lumpur menggunakan Genesis Ki. Jika lumpur dibiarkan tumbuh, pada akhirnya akan menutupi seluruh tubuh, menciptakan penjara lumpur. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar telah membuat banyak persiapan. Nyatanya, tampaknya mereka sangat mungkin berhasil berburu binatang petir angin kelas 4 ini.
Segera setelah itu, dia terkekeh pelan. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat senang dia lihat. Pembantaian sepihak oleh Wind Thunder Beast memang membosankan, dan pertarungan jarak dekat antara Sandpiper dan Kerang adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang nelayan seperti dia untuk menyerang pada kesempatan yang paling optimal. Bab 148, Raungan Wind Thunder Beast mirip dengan guntur. Bersek Genesis Ki berdenyut keras dari tubuhnya dalam gelombang, terus-menerus menyebarkan lumpur yang tampaknya tak berujung. Dapat dirasakan bahwa jika dibiarkan, lumpur akan menumpuk dan akhirnya menjebaknya. Semuanya, jangan menahan apapun, seringai muncul di wajah Xiao Tiangxuan saat dia menatap Wind Thunder Beast yang kecepatannya telah dibatasi. Binatang ini adalah binatang buas, dan tidak memiliki banyak kecerdasan atau dia tidak akan berhasil dengan mudah. Anggota Regu Saint Remains lainnya sangat gembira dengan pemandangan ini saat gelombang kepercayaan muncul di hati mereka. Lumpur berat misterius Xiao Tiangxuan secara praktis telah membagi dua kekuatan binatang itu. Serang bersama 30 ahli gerbang surga berteriak bersama. Genesis Ki yang kuat meletus dari tubuh mereka saat senjata Black Genesis di tangan mereka berkilau menyeramkan. Mereka menembak ke depan, memastikan untuk tidak mendekat saat mereka menembakkan berbagai teknik Genesis yang tanpa henti membombardir Wind Thunder Beast kelas 4. Teknik Genesis yang kuat mendarat di tubuh Wind Thunder Beast, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Wind Thunder Beast sangat marah. Angin dan guntur mengamuk di sekitar tubuhnya saat ia berlari ke depan dan berusaha untuk menggesek manusia. Namun, karena lumpur berat misterius yang menghambatnya, manusia dapat menghindari serangannya. Sementara Wind Thunder Beast terfokus pada pengeboman dari kelompok, Xiao Tiangxuan menemukan kesempatan untuk muncul di belakangnya. Magma mengalir di sepanjang Fire Devil Spear saat didorong ke depan seperti semburan magma yang meledak dari tanah. Fire Devil Spear merobek luka yang dalam dan berdarah di tubuh tangguh Wind Thunder Beast. Magma yang mengalir terus mengalir ke arah luka. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Wind Thunder Beast meraung saat cakar raksasa dikirim ke Xiao Tiangxuan, kekuatan yang kuat bahkan merobek tanah di bawah. Xiao Tiangxuan hanyut dengan Genesis Ki-nya seperti kapas yang tertiup angin, menghindari cakar tajam Wind Thunder Beast. Dia melayang di sekitar Wind Thunder Beast, melesat untuk menyerang dari waktu ke waktu. Setiap serangan dengan licik menargetkan luka terbuka binatang itu, meminjam kekuatan tombak iblis api tingkat hitam tingkat tinggi untuk membuat luka berdarah demi luka di tubuhnya. Anggota lain terus meledakkan Wind Thunder Beast dengan aliran serangan Genesis Ki yang tak ada habisnya dari jarak jauh. Situasinya jelas berada di bawah kendali Regu Saint Remains. Lebih jauh lagi, pemilik dari banyak tatapan yang menaruh perhatian mereka pada area ini mau tidak mau mendesah kagum. Xiao Tiangxuan memang individu yang cakap. Zhou Yuan juga mengangguk sebagai tanda terima kasih. Orang harus tahu bahwa Lu Tiesan dan kelompoknya telah membayar harga yang sangat mahal untuk menghentikan satu ahli Alpha Origin selama pemberontakan Raja Qi. Sebagai perbandingan, Xiao Tiangxuan dan Regu membuat hal-hal yang sangat menyedihkan untuk binatang iblis kelas 4. Prestasi seperti itu benar-benar merupakan bukti kemampuan mereka. Meskipun mereka dipersiapkan dengan baik dan memiliki keunggulan jumlah, aku khawatir tidak akan mudah untuk membunuh binatang iblis kelas 4, gumam Zhou Yuan. Mata perseptifnya dapat melihat bahwa meskipun Wind Thunder Beast terlihat dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ini praktis tidak ada artinya bagi tubuhnya yang kuat. Lumpur berat misterius diakui sangat menyusahkan, tetapi mungkin tidak dapat sepenuhnya membatasi pergerakan binatang petir angin. Saat pikiran ini terlintas di kepala Zhou Yuan, keadaan pertempuran tiba-tiba berubah. Dengan raungan, petir dengan panik melompat keluar dari tubuh Wind Thunder Beast seolah merangsangnya. Tubuhnya dengan cepat mulai tumbuh, akhirnya mencapai ketinggian 2 lusin kaki, sekarang menjulang tinggi seperti gunung kecil. Lumpur berat misterius yang menempel di tubuhnya benar-benar hancur, jatuh dari tubuhnya seperti tanah. Sial, ia telah membebaskan dirinya dari lumpur berat yang misterius, suara ngeri terdengar. Tubuh besar Wind Thunder Beast yang sekarang telah mendapatkan kembali kecepatannya muncul di belakang beberapa anggota Regu. Kekejaman melintas di matanya saat cakar yang diliputi angin dan kilat menebas ke bawah, mengoyak udara. Tubuh 5 orang jenius tercabik-cabik saat jeritan mengental darah terdengar. Kerumunan yang berurusan dengan paket binatang jauh merasa kulit kepala mereka mati rasa. Berburu binatang iblis kelas 4 memang mirip dengan berjalan di ujung pedang, bahkan seorang praktisi Heaven Gate tingkat lanjut bisa terbunuh dalam sekejap. Bajingan, kulit Xiao Tiangxuan menjadi pucat pasi. Angin dan guntur mengamuk di sekitar binatang itu, matanya yang seperti manik-manik dipenuhi dengan kebiadaban. Tatapannya dengan cepat mengunci Xiao Tiangxuan. Genesis Ki di tubuhnya tiba-tiba mulai bergolak saat aura menakutkan berdenyut. Dia akan menggunakan teknik Heaven Genesis kecil. Setelah melihat adegan ini, para jenius yang tersisa dari Regu Saint Remains berteriak ketakutan, tidak lagi peduli tentang hal lain saat mereka buru-buru mundur.
Mulut besar Wind Thunder Beast terbuka, petir dan angin dengan panik berkumpul di dalamnya. Denyut nadi menyapu keluar, mengguncang ruang di sekitarnya. Detik berikutnya, bola petir selebar 1 kaki diwarnai dengan warna hijau terbentuk di mulut binatang itu. Petir mengamuk di dalam bola sementara angin melolong. Dua kekuatan yang terus berbenturan membuat keributan yang menggelegar. Bola petir angin hitam hijau melesat seperti guntur yang deras. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Tiangxuan. Ketakutan melintas di mata di mana bola petir hitam hijau terpantul, tetapi dia dengan cepat mengertakkan gigi dan mengeluarkan liontin giok yang tergantung di lehernya. Pola kuno dan misterius telah diukir pada liontin giok. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia melihat liontin giok, sebelum tiba-tiba menjentikkannya di antara jari-jarinya. Sinar cahaya berkembang dari liontin, membentuk perisai cahaya tembus pandang di depannya. Perisai itu tampak tipis, tapi samar-samar memancarkan kehadiran yang mencengangkan. Bola petir hitam hijau tiba, menghantam perisai. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, langsung meratakan seluruh lembah dan hutan di sekitarnya. Zhou Yuan menghindari gelombang kejut, dia menatap tanah yang sekarang kosong di hadapannya, saat ekspresinya berubah serius. Apakah ini kekuatan dari teknik Heaven Genesis kecil? Sungguh menakutkan. Teknik Genesis tingkat hitam tingkat tinggi bahkan tidak mendekati. Tatapan Zhou Yuan berkedip-kedip dalam pikirannya. Sedikit teknik Heaven Genesis benar-benar terlalu kuat, dan Wu Huang serta para jenius super elit lainnya kemungkinan besar sudah memilikinya di gudang senjata mereka. Oleh karena itu, Zhou Yuan secara mental meningkatkan tingkat bahaya dari para jenius super elit ini sekali lagi. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, aku juga membutuhkannya, atau itu akan terlalu merugikan bagiku dalam pertarungan nyata. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiao Tiangxuan saat matanya sedikit menyipit. Xiao Tiangxuan memang seorang penguasa kota junior, dia memiliki begitu banyak harta untuk melindungi dirinya sendiri. Perisai cahaya yang muncul di depan Xiao Tiangxuan sebelumnya kemungkinan besar merupakan harta Genesis sekali pakai, atau itu tidak akan mampu bertahan melawan teknik kecil Heaven Genesis dari Wind Thunder Beast. Debu menyebar, memperlihatkan Xiao Tiangxuan yang tidak terluka, dan semua orang menghela nafas lega. Ekspresi Xiao Tiangxuan agak muram, sebagian besar karena rasa sakit karena kehilangan liontin itu telah dibeli untuknya oleh ayahnya dengan harga yang luar biasa, dan dapat menahan pukulan kekuatan penuh dari ahli Alpha Origin lapisan keempat. Tapi semuanya akan sia-sia selama kita membunuh binatang ini dan mendapatkan teknik kecilnya dari Heaven Genesis. Kekejaman melintas di mata Xiao Tiangxuan. Saat dia menatap binatang Wind Thunder yang mengaum, dia tiba-tiba membuat gerakan meraih dengan tangannya dan piringan batu giok hitam abu muncul di dalamnya. Piringan giok terlempar keluar, menghilang ke tanah saat bersentuhan. Tanah mulai bergetar pada saat ini, seseorang hanya bisa menyaksikan area di sekitar Wind Thunder Beast mulai retak. Paku yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membentuk penjara paku bumi yang menjebak binatang petir angin. Paku bumi ini sangat tajam, dan bahkan Wind Thunder Beast dipotong sampai sekarang berlumuran darah. Selain itu, kekuatan isap yang sangat besar telah muncul dari tanah, memperlambat kecepatan Wind Thunder Beast menjadi merangkak. Bunuh dia, Xiao Tiangxuan tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin para jenius yang tersisa untuk menyerang, dengan kejam menargetkan titik lemah binatang itu. Dalam sekejap, Wind Thunder Beast telah jatuh ke dalam situasi genting. Dari kelihatannya, itu akan diserang secara perlahan sampai mati. Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas saat melihat ini, betapa kayanya. Piringan giok dari sebelumnya adalah piringan batas Genesis Rune di mana batas Genesis Rune sekali pakai telah ditorehkan. Dari sudut pandang tertentu, itu lebih mahal daripada gulungan Genesis Rune kelas 4, terutama karena rumitnya pembuatannya. Sepertinya Zhou Yuan masih meremehkan Xiao Tiangxuan. Untungnya, Wind Thunder Beast telah membantu Zhou Yuan mengintai seluruh triknya. Jika tidak, bahkan Zhou Yuan akan dipukuli hitam dan biru oleh kartu truf Tuan Kota Junior yang tampaknya tak ada habisnya ini. Seharusnya sudah waktunya, kan? Zhou Yuan berdiri, sedikit tersenyum sambil terus menonton pertarungan yang sedang berlangsung. Xiao Tiangxuan praktis merobek paru-parunya. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk tampil. Bab 149, suara Genesis Ki yang meledakkan sesuatu terus-menerus terdengar di sisa-sisa hutan yang dulunya. Paku tanah yang tajam ditembakkan dari tanah satu demi satu, berkilauan dengan ketajaman sedingin es. Darah menetes dari tubuh besar Wind Thunder Beast saat ia berjuang di dalam rangkaian lonjakan bumi. Dagingnya yang dimutilasi merupakan tanda yang jelas bahwa ia telah terluka parah. Namun, skuad Saint Remains juga tidak melakukannya dengan baik. Meskipun Xiao Tiangxuan telah menggunakan banyak kartu truf untuk melukai Wind Thunder Beast, itu masih binatang iblis kelas 4 yang sebanding dengan ahli Alpha Origin. Oleh karena itu, serangan baliknya yang gila telah mencabik-cabik kejeniusan demi kejeniusan.
Seluruh medan perang adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Cepat, ini akan jatuh, Xiao Tiangxuan melolong. Keyakinan dari sebelumnya tidak lagi hadir saat mata merahnya terkunci pada Wind Thunder Beast yang berjuang mati-matian. Dia telah menggunakan hampir semua kartu trufnya dalam perburuan ini. Keadaan yang mirip dengan perjudian sampai yang tersisa hanyalah pakaian dalam. Setelah mendengar lolongannya, anggota Regu Saint Remains mengerahkan satu gelombang energi terakhir, membombardir Wind Thunder Beast yang hampir habis dengan nafas terakhir Genesis Ki yang bisa mereka kumpulkan. Saat dia melihat situasi berangsur-angsur menguntungkan mereka, Xiao Tiangxuan akhirnya menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ekstasi dan kegembiraan tidak lagi bisa disembunyikan di wajahnya. Meskipun pertempuran hari ini sangat pahit, dia akhirnya muncul sebagai pemenang. Mudah untuk membayangkan bagaimana namanya akan segera menyebar, membuat reputasinya tidak kalah dengan para jenius super elit manapun. Skuad Saint Remains juga akan membuktikan diri mereka sendiri, membuatnya lebih mudah untuk merekrut lebih banyak anggota dan menumbuhkan reputasi mereka, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk menjadi tiran seperti keberadaan di Saint Remains Domain. Ketika itu terjadi, Xiao Tiangxuan akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius super elit. Adapun bocah Zhou Yuan itu, dia tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sementara Xiao Tiangxuan sedang berfantasi tentang masa depan, dia tidak menyadari bahwa ada sosok yang diam-diam menyelinap ke medan perang yang kacau. Sosok itu secara alami adalah Zhou Yuan. Tidak ada yang memperhatikannya karena kekacauan itu. Dia menyaksikan luka-luka Wind Thunder Beast semakin memburuk di bawah gelombang serangan yang tampaknya tak berujung saat matanya berkilat dalam pikirannya. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Tiangxuan dan pasukannya membunuh binatang itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi nelayan yang pada akhirnya menuai segalanya? Oleh karena itu, sosoknya tiba-tiba melesat ke depan, membuatnya tampak seolah-olah sedang menyerang Wind Thunder Beast secara agresif. Namun, meskipun Wind Thunder Beast terluka parah, itu masih penuh dengan keganasan. Sebuah pukulan dikirim terbang ke arahnya, menerbangkan Zhou Yuan. Tidak ada yang melihat bayangan kecil yang terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tempat tertentu di perbatasan Genesis Rune. Di dalam bayangan ada sebuah gulungan Genesis Rune lebih tepatnya. Sinar cahaya meledak dari gulungan Genesis Rune saat ini, meskipun tidak besar, kebetulan menutupi area tertentu di tengah batas Genesis Rune. Sebuah retakan samar tiba-tiba terdengar, paku batu tajam yang tampaknya tak terbatas berangsur-angsur berhenti, sementara kekuatan hisap yang menjebak Wind Thunder Beast tiba-tiba menghilang. Hilangnya kekuatan hisap awalnya mengejutkan Wind Thunder Beast, tetapi makhluk itu segera menyadari apa yang telah terjadi, itu segera melepaskan raungan saat tubuhnya yang babak belur melesat maju, mencabik-cabik dua individu dengan sapuan cakarnya. Batas Genesis Rune telah dilanggar, seseorang akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah ketika jeritan mengerikan keluar. Anggota Regu Saint Remains yang awalnya akan menyerang Wind Thunder Beast segera melakukan gerakan 180 derajat, mundur dengan tergesa-gesa dan tidak lagi berani mendekat. Meskipun binatang itu terluka parah, ia masih memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Ekspresi Xiao Tiangxuan berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, "Jangan takut, dia sudah diambang kematian. Hentikan dengan cepat, kita tidak bisa membiarkannya lolos." Dia sudah bisa melihat bahwa Wind Thunder Beast telah lolos dari pengepungan mereka, dan berencana untuk melarikan diri. Namun, teriakannya tidak banyak berguna, banyak yang telah meninggal, sementara ancaman kematian telah dipukuli habis-habisan oleh yang lainnya. Dengan meminjam celah kecil ini, tubuh besar Wind Thunder Beast tiba-tiba melesat maju. Semua Wind Thunder Genesis Ki yang tersisa berputar-putar di sekitar tubuhnya saat ia berubah menjadi kilatan hijau dan hitam yang melesat ke pegunungan yang luas. Sampah tak berguna, kalian semua sampah tak berguna. Xiao Tiangxuan menjadi marah, tidak lagi bisa menahan diri setelah melihat Wind Thunder Beast melarikan diri. Dia praktis telah menggunakan setiap kartu truf di gudang senjatanya untuk memburu Wind Thunder Beast, kartu truf yang memungkinkannya bersaing sebentar dengan para jenius super elit. Selain itu, nafas dari Genesis Ki yang sangat murni dari membunuh Wind Thunder Beast kelas 4 mungkin merupakan kesempatannya untuk mencapai puncak tahap gerbang surga, atau bahkan memungkinkannya untuk menyentuh asal alfa. Sayangnya, semuanya telah habis terbakar. Guling tiba di belakang Xiao Tiangxuan, wajahnya yang cantik terlihat agak jelek. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal, tetapi semuanya sia-sia. Xiao Tiangxuan meraung pada anggota pasukan Saint Remains, "Idiot, kejar!" Sebagai tanggapan, ekspresi marah muncul di wajah anggota Regu. Mereka hanya memilih untuk bergabung karena janji Xiao Tiangxuan bahwa dia akan dapat menangani binatang buas angin kelas 4. Tetapi lihat berapa banyak yang telah terluka atau terbunuh. Mereka praktis menggunakan hidup mereka untuk ditukar dengan hasil. Bahkan jika kita benar-benar membunuh Wind Thunder Beast itu, orang pertama yang diuntungkan adalah kamu.
mengapa kami harus membayar keuntunganmu dengan nyawa kami? Tuan kecil ini tidak akan lagi tinggal di pasukan Saint Remains-mu. Salah satu individu yang lebih muda tersinggung mendengus dingin, mengabaikan ekspresi jelek Xiao Tiangxuan saat dia berbalik dan pergi. Sekarang setelah seseorang memimpin, semakin banyak anggota yang keluar satu demi satu, dari arai pemain asli Saint Remains, hanya beberapa sosok kesepian yang tersisa. Pemandangan ini membuat Xiao Tiangxuan sangat marah sehingga dia hampir pingsan dan memuntahkan seteguk darah. Segalanya berubah sangat berbeda dari yang dia harapkan. Dia tidak bisa mengetahuinya, mengapa situasi yang awalnya stabil tiba-tiba lepas kendali. Sementara Xiao Tiangxuan melompat dengan amarah, sosok Zhou Yuan diam-diam menyelinap lebih dalam ke pegunungan, pandangannya tertuju ke arah tertentu. Dia tahu bahwa Wind Thunder Beast yang terluka parah pasti akan menarik banyak perhatian. Nyatanya, beberapa dari mereka yang awalnya menonton dari jauh bahkan mungkin mulai terhibur dengan pikiran tertentu. Namun, Wind Thunder Beast sangat cepat, tidak mudah menemukannya lagi di pegunungan yang luas. Meski begitu, Zhou Yuan telah membuat persiapannya. Ketika dia bergerak lebih awal, dia diam-diam meninggalkan sedikit bubuk pada binatang itu tanpa disadari siapapun, memungkinkan dia untuk melacaknya. Oleh karena itu, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia berlari melewati gunung demi gunung. Pengejarannya berlangsung selama 4 jam penuh. Seperti kata pepatah, surga tidak mengecewakan mereka yang ditentukan. Ketika Zhou Yuan tiba di puncak bukit tertentu dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dia melihat binatang raksasa yang dikenalnya di tepi danau, terbaring lemah di genangan darah. Adegan ini menyebabkan Zhou Yuan menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Dia akhirnya menemukannya. Bab 150, akhirnya menemukanmu. Zhou Yuan menatap makhluk raksasa yang tergeletak di tepi danau. Binatang buas itu berlumuran darah, auranya dengan cepat melemah. Tanda-tanda yang jelas bahwa ia mengalami cedera yang mengancam nyawa. Xiao Tiangxuan memang cukup mampu. Zhou Yuan menghela nafas, seseorang yang tidak mampu tidak akan bisa memaksa Wind Thunder Beast kelas 4 ke keadaan yang menyedihkan. Namun, tidak peduli seberapa mampu Tuan Kota Junior itu, hasil kerja kerasnya ditakdirkan untuk dipetik oleh Zhou Yuan hari ini. Zhou Yuan mengencangkan cengkeramannya di sekitar kuas Yuan Surgawi saat itu membesar dengan cepat. Tidak ada keraguan apapun saat dia menembak ke depan, langsung menuju binatang yang terluka parah itu. Wind Thunder Beast segera merasakan riak Genesis Ki, dan melepaskan raungan amarah yang lemah. Mulut raksasanya terbuka saat angin dan kilat memuntahkan, dengan kejam meledak ke arah Zhou Yuan. Namun, Wind Thunder Beast terluka parah, dan telah menghabiskan hampir semua Genesis Ki-nya. Karenanya, ia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu, serangan angin dan kilat dihancurkan dengan sekali sapuan dari kuas Zhou Yuan. Setelah melihat bahwa situasinya bukan pertanda baik untuk itu, Wind Thunder Beast mulai melarikan diri lagi. Kemana kamu pikir bisa pergi? Zhou Yuan tertawa saat kuas Yuan Surgawi di tangannya tersentak. Rambut kuas seputih salju tiba-tiba melesat maju, menjadi cambuk putih yang melilit cakar Wind Thunder Beast. Setelah mengikatnya, bulu-bulu itu mulai dengan panik masuk ke dalam tubuh Wind Thunder Beast melalui luka-lukanya. Wind Thunder Beast melolong saat angin dan kilat mulai bergetar dari tubuhnya. Sayangnya, itu tidak dapat menghilangkan rambut putih. Zhou Yuan melompat ke udara, mendarat di atas kepala binatang itu. Tidak ada keraguan apapun saat sisik hijau muncul di tinjunya dan pukulan dikirim ke bawah. Tangan tablet naga, hancurkan langit. Pukulan yang berisi Genesis Ki yang mengamuk menghantam kepala Wind Thunder Beast, menghancurkannya dan memadamkan kehidupan binatang itu. Tubuh besar Wind Thunder Beast tanpa daya jatuh ke tanah, menyebabkan daerah sekitarnya bergetar dan riak muncul di danau. Zhou Yuan menyimpan kuas Yuan Surgawi saat matanya mulai berkobar dengan antisipasi. Saat kekuatan hidup Wind Thunder Beast memudar, gumpalan kabut putih mulai muncul dari tubuhnya. Setiap gumpalan mengandung Genesis Ki yang sangat murni. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kelas 4, Genesis Ki darinya jauh lebih banyak daripada binatang buas sebelumnya. Zhou Yuan menghela nafas memuji. Dia hanya mendapatkan seutas Genesis Ki dari binatang iblis yang dia buru sebelumnya. Sebagai perbandingan, ada lebih dari 10 kali jumlah dari Wind Thunder Beast. Kabut putih terus naik, akhirnya berkumpul menjadi bola putih seukuran kepala manusia. Bola Ki secara bertahap mulai menyusut, berubah menjadi manik putih seukuran kuku. Manik itu sepertinya mengandung lautan awan, dan sangat cantik. Genesis Ki yang kuat yang berdenyut darinya membuat mulut Zhou Yuan berair. Zhou Yuan menyeka sudut mulutnya. Dia merasa bahwa rumah Ki-nya akhirnya akan terisi penuh setelah dia menyerap manik Genesis putih. Ketika itu terjadi, dia akan dapat mengambil langkah terakhir dan naik ke panggung gerbang surga. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraannya yang melonjak.
dia dengan sangat hati-hati mengambil manik genesis putih dan menyimpannya ke dalam tas semesta. Setelah melakukan ini, matanya mulai bersinar dengan kegembiraan lagi saat dia melihat gumpalan kabut putih muncul dari tubuh Wind Thunder Beast dan berubah menjadi sepotong batu giok hijau dan hitam. Tangan Zhou Yuan melesat seperti kilat, meraih batu giok saat matanya mendidih karena kegembiraan. Saat dia menyentuhnya, informasi mulai membanjiri kepala Zhou Yuan. Zhou Yuan menutup matanya untuk mencerna informasi dengan lebih baik, hanya membukanya lagi beberapa detik kemudian, memperlihatkan ekspresi ekstasi murni. Seperti yang dia duga, sedikit teknik genesis surga dicatat di batu giok. Teknik genesis surga kecil ini disebut Great Wind and Thunder. Metode kultivasi yang tidak dapat diekstraksi karena itu adalah barang sekali pakai. Setelah digunakan, batu giok itu akan hancur, sehingga mustahil bagi orang kedua untuk mempelajari tekniknya. Akhirnya mengerti, Zhou Yuan yang puas menyimpan potongan batu giok itu, dia akhirnya mendapatkan teknik Little Heaven Genesis. Jika bisa mempelajarinya, kekuatannya akan meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Jangkauan kali ini cukup bagus, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya mendapatkan manik genesis putih yang dapat membantunya maju ke tahap gerbang surga, tetapi juga teknik genesis surga kecil. Sementara Zhou Yuan sedang memikirkan bagaimana menangani mayat Wind Thunder Beast, udara tiba-tiba bergetar saat suara menusuk dari sesuatu yang cepat terdengar. Kekuatan mematikan mendesing ke arahnya dari belakang, langsung menuju kepalanya pada sudut yang licik. Tanggapan Zhou Yuan tidak lambat, kuas Yuan surgawi tersentak di tangannya saat rambut seputih saljunya berubah menjadi benang putih yang tak terhitung jumlahnya yang berkelok-kelok di belakangnya, membentuk banyak lapisan jaring putih. Kilatan merah menghantam jaring putih, dengan paksa membajak lapis demi lapis. Namun, itu menghabiskan energinya satu kaki sebelum mencapai Zhou Yuan, berubah menjadi tombak panjang berwarna merah menyala saat terlempar ke belakang. Zhou Yuan berbalik, matanya mengunci ke puncak gunung tertentu di dekatnya, di mana beberapa sosok sedang berdiri, dua di depan adalah Xiao Tiangxuan dan Guling. Tidak percaya mereka benar-benar berhasil mengejar binatang itu sampai ke sini, Zhou Yuan agak heran melihat mereka. Jadi kamu adalah alasan dibalik semuanya? Ekspresi Xiao Tiangxuan sangat jelek. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sekarang mengapa masalah seperti itu terjadi sebelumnya? Zhou Yuan diam-diam telah melakukan sesuatu yang memungkinkan Wind Thunder Beast itu lolos dari pengepungan mereka. Di samping Xiao Tiangxuan, wajah Guling juga bukan pemandangan yang indah saat dia tertawa dengan dingin dan berkata, "Jadi itu kamu adalah seorang nelayan yang baik, dengan sabar menunggu binatang itu dan kita sudah kelelahan." Tatapan Xiao Tiangxuan sedingin es dan menakutkan saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Jika bukan karena lumpur berat misterius yang tertinggal di Wind Thunder Beast, kamu bahkan mungkin berhasil." Dia mengulurkan tangannya pada Zhou Yuan, nadanya acuh tak acuh saat dia melanjutkan, "Jika kamu mengerti, serahkan barang-barang yang kamu peroleh dari Wind Thunder Beast, dan harta tertinggi klan Gu saat kamu melakukannya. Kamu tidak pantas menikmati hal-hal ini." Zhou Yuan tertawa ketika mendengar ini. Dia menepuk tas universe-nya, dan manik genesis putih muncul di tangannya. "Apakah kamu berbicara tentang ini?" Xiao Tiangxuan dengan rakus menatap manik genesis putih. Binatang genesis biasa hanya memiliki seuntai genesis ki murni di tubuh mereka, sedangkan genesis ki dari Wind Thunder Beast telah terakumulasi menjadi manik-manik. Dari sini, orang bisa melihat berapa banyak lagi genesis ki-nya. "Serahkan." Zhou Yuan memutar manik-manik putih di antara jari-jarinya saat dia menunjukkan senyum aneh pada Xiao Tiangxuan. Pada akhirnya, dengan jentikan lembut, manik genesis putih dilemparkan ke mulutnya dan ditelan dalam sekali teguk. Zhou Yuan menyeringai saat dia berkata, "Tidak bisakah aku menikmatinya sekarang?" Xiao Tiangxuan tertegun. Sepersekian detik kemudian, ekspresi bengkok tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia meraung, "Zhou Yuan, aku akan membunuhmu. Dia telah menggunakan begitu banyak kartu truf untuk menghabiskan Wind Thunder Beast. Siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan menguntungkan Zhou Yuan?" "Bunuh dia." Xiao Tiangxuan melolong. Di belakangnya, beberapa orang jenius yang diunggulkan di gerbang surga menatap Zhou Yuan dengan permusuhan. Namun, Zhou Yuan mengabaikan mereka. Dia melakukan backflip, menghilang ke danau saat suara samar bergema, "Xiao Tiangxuan, kami akan melunasi hutang ini saat aku mencapai tahap gerbang surga. Ini bukan waktunya untuk bertarung." Setelah menelan manik genesis, dia perlu menemukan tempat untuk menyerap energi dan naik ke level berikutnya. Xiao Tiangxuan dan kawan-kawan dengan cepat tiba di tepi danau, menyelam terlebih dahulu. Namun, mereka segera muncul lagi dengan ekspresi muram. Guling menggertakkan giginya, "Terlalu banyak terowongan di danau ini. Kita tidak mungkin tahu yang mana yang diambilnya."
Xiao Tiangxuan gemetar karena marah, itu lama kemudian sebelum dia akhirnya menekan kemarahan di dalam hatinya dan menyatakan dengan suara yang menakutkan, dia tidak mungkin lari terlalu jauh. Cari tempat ini inci demi inci. Ketika kita menemukannya, aku akan memastikan dia memohon kematian. Pembunuhan meluap dari suaranya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a